Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bahas kembali majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus 2020 Masehi. Ada beberapa tema yang sangat relevan dengan isu kekinian kita. Pertama adalah Al-Quran mengubah benci jadi cinta. Ya, kalau tema ini pasti akan selalu relevan karena Al-Quran itu bukan berita biasa. Dia adalah berita besar yang harus kita pahami sehingga bisa menjadi panduan, tuntunan dalam kehidupan kita. Kemudian strategi ekonomi masa pandemi ini bagus untuk milenial yang ingin menjadi entrepreneur ataupun orang yang mandiri. Kemudian kita juga diberikan sebuah katakan tema yang waspada, yaitu alkohol pada hand sanitizer, apakah itu halal. Kemudian bekal utama menuju Baitul Maqdis merdeka. Nah, ini menarik karena ternyata di rubrik salam itu Erdogan. Ini menunjukkan bahwa kenapa sih umat Islam itu mengeluh-elukan Erdogan, apa sih sebenarnya yang telah dia lakukan. Dan ternyata yang dia lakukan adalah mengikuti jejak pendahulunya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan kenapa kita menghormati Al-Fatih? Karena dia mengikuti apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah. Jadi manusia di dalam Islam dihormati, dimuliakan, dan diikuti hanya ketika dia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid setelah 86 tahun menjadi sebuah museum itu adalah ketetapan Allah yang pasti. Dan mari kita banyak mengucapkan Alhamdulillah. Nah, sisi yang tidak kalah menarik adalah pentingnya kita untuk melihat tentang kemerdekaan hari ini. Ini bisa kita lihat di kolom yang ditulis oleh Adian Husaini, nyaman dalam jajahan. Nah, selama ini kita ngomong merdeka, merdeka, pasang bendera dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, apakah kita ini benar-benar merdeka? Sebagian orang kan melihat merdeka apanya, tambang itu dikuasai oleh luar negeri, perusahaan-perusahaan asing. Saya pernah di Kutai Kartanegara, setiap hari itu ada namanya perahu disebut ponton di sana itu. Bawanya batu bara hampir tiap hari per bukit-bukit begitu. Dan takdir Allah juga saya pernah ke Freeport dan ya nggak sampai ke pertambangan, tapi menuju Freeport itu keren banget. Kita melihat jalanan yang sangat bagus, terus seperti kita itu ada di dalam sebuah kota yang dikelilingi hutan. Ya keren lah gitu ya. Intinya kenapa orang Indonesia nggak seperti itu? Umumnya begitu. Tapi kalau Adian Husaini itu lebih dalam lagi. Dia mengatakan ini, bagaimana ketika yang terjajah adalah pikiran, ya, dan jiwa kita, maka sepatutnya sebagai umat terbaik yang cinta kemerdekaan kita berani berpikir merdeka, berani merumuskan konsep keunggulan perguruan tinggi kita sendiri. Nah, apakah kita sudah punya konsep itu? Ini rame-rame Kemendikbud, apakah itu karena kemandirian atau kemerdekaan konsep, cara pandang di dalam pendidikan, atau justru ya terseret-seret oleh hal yang justru tidak menarik. Dan isu yang sangat menarik adalah tentang komunis. Di sini juga dibahas komunisme. Ini juga kalau mau lihat daftar buku terbaru yang cetak di tahun 2020 apa saja ada. Dan prinsipnya kita diarahkan melalui majalah Hidayatullah edisi Agustus ini adalah tentang bagaimana kita melihat ya sebuah esensi dari hidup ini, mulai dari sejarah berupa kembalinya Hagia Sophia, kemudian fakta terkini apakah kita ini merdeka atau tidak, bagaimana kita merumuskan dan melangkah ke depan, dan yang tidak kalah penting di akhir adalah ada Taufik Ismail, ya, dia judulnya adalah Semangat 85. Pada saat demo menolak RUU HIP, itu beliau sedang tidak fit alias sakit, tapi pada saat itu usia beliau 85 tahun, usia yang jauh lebih tua daripada umur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat sekalian yang berbahagia, ayo jadikan bulan Agustus ini bulan kemerdekaan yang sesungguhnya dengan membaca majalah Hidayatullah ini, karena di dalamnya diungkap tentang esensi-esensi manusia, kemerdekaan, sejarah, bahkan kemenangan. Terutama ketika Erdogan mengatakan pembebasan Baitul
Maqdis ataupun Masjidil Aqsa itu telah dimulai dengan dibebaskannya Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Semoga bermanfaat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.